Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kurnia cinta-Mu, juga atas panggilan-Mu yang sudah Kau tanamkan dalam hidup kami umat-Mu, sesuai dengan talenta, kecakapan dan keterampilan kami masing-masing. Dan hari ini Engkau menghadiahkan hari baru bagi kami, agar kami hidupi dan isi dengan talenta-talenta, kecakapan-kecakapan yang kami miliki di dalam karya pelayanan kami kepada umat. Utuslah kami ya Tuhan, seperti Engkau mengutus putramu dan putramu mengutus para rasul untuk menaikkan tugas karya penyelamatan-Mu bagi dunia. Semoga kami juga mampu untuk membagikan berkat yang Engkau curahkan bagi kami kepada sesama. Kami mempersembahkan mereka semua yang mendambakan doa-doa kami, teristimewa mereka yang sakit, yang mengalami kesulitan, dan saudara-saudari kami yang telah terinfeksi positif virus corona dan meninggal. Terimalah mereka dalam limpaan kasih-Mu. Dan mereka yang terinfeksi dan sedang dirawat, semoga mereka pulih lagi. Kami juga bersyukur dan bergembira bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini ya Bapa. Kurniakanlah kepada mereka sukacita dan kegembiraan hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari pencinta sabda Allah yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mengajak kita untuk bermenung bersama dengan Sang Sabda, berjalan bersama Sang Sabda untuk membuat iman kita semakin berarti, dengan melihat dan dengan memperhatikan bahwa kesuksesan yang kita peroleh, yang kita miliki saat ini karena kecakapan, keterampilan, dan talenta yang diberikan Tuhan, mestinya menolong kita untuk mampu berbagi berkat dengan sesama. Karena itu mari kita membaca dan mendengarkan firman Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, meja sabda kita hari ini mengajak kita untuk semakin meningkatkan olah kesalehan dan olah hidup rohani kita, dengan tetap berpatokan pada iman yang mengandung arti dan makna. Ketika kesuksesan kita peroleh, mestinya kesuksesan itu menolong kita berbagi berkat dengan sesama. Berangkat dari sana,
dari Meja Sabda bacaan pertama hari ini, nubuat Hosea yang keras tentang berbagai pelanggaran yang dilakukan Israel. Ternyata kesuksesan dan keberhasilan yang diperoleh Israel bukannya membuat Israel semakin baik, bukannya menambah kedekatan Israel kepada Yahweh. Justru kemakmuran pada abad-abad ke-8 sebelum Masehi itu membawa Israel semakin menjauh dari Yahweh, dari Allah. Kemakmuran justru makin membuat Israel meninggalkannya. Keterikatan bangsa Israel dengan konsep keagamaan dan berhala Kanaan masa itu membuat Israel meninggalkan nilai-nilai moral dari iman yang telah ditanamkan Yahweh di dalam seluruh keziarahan dan sejarah hidup mereka. Maka hukuman atas Israel yang ditimpakan Allah itu mengandung beberapa makna. Pertama, mau menyatakan kebenaran Allah. Israel sama sekali tidak lagi mengingat Allah karena anggapan yang salah tentang asal-usul kemakmuran yang dicapai mereka. Kedua, hukuman Allah sebagai penegakkan kembali kebenaran dan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Ketiga, Allah hendak menyadarkan mereka bahwa kesuburan yang mereka alami tidak berasal dari dewa-dewa Baal di Kanaan, dewa kesuburan di Kanaan, melainkan Allah yang berperan dalam kehidupan mereka di padang gurun maupun di Kanaan. Apa pesan bacaan pertama dalam Ekaristi kita hari ini? Bahwa dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan, Allah hendak membuka mata kita tentang berbagai karya tangannya dalam hidup kita. Maka mengucap syukur kepada Allah adalah cara terbaik. Dalam kedatangan Yesus, Allah menyatakan kebenaran dan keadilannya, termasuk juga kebenaran dan kebenaran yang termaktub dalam cara mengucap syukur ketika berhadapan dengan kebaikan Allah. Karena itu, mestinya kita mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penyembahan dan pujian kita, teristimewa pertama-tama untuk keselamatan kita, tetapi juga untuk kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Masa COVID-19 membawa kesulitan tersendiri bagi kita. Tetapi dengan memandang masa COVID ini, dengan masuk dalam situasi seperti ini, kita mestinya kembali menyadari diri bahwa Allah menghendaki agar kita mengembangkan dan membangun satu pola hidup yang berorientasi kepada keteraturan, kesehatan, dan teristimewa menjaga hubungan dan relasi personal kita dengan dirinya. Karena itu maka Yesus hadir saat ini, hari ini. Dan kehadirannya adalah pengutusan juga bagi kita, agar kita pergi dan menghasilkan buah-buah iman bersama sesama. Ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, biasanya di akhir perayaan Ekaristi, imam memberkati kita, dan sesudah memberkati kita mengatakan, marilah pergi, kita diutus. Ini mandat bagi kita untuk berbagi berkat dengan sesama. Mandat ini dimaksudkan agar kita sadar bahwa kita menerima banyak hal dari Tuhan. Maka baiklah kita melakukan sesuatu baginya dan bagi sesama. Sekali lagi, di masa COVID ini, akhirnya kita tahu bagaimana mestinya hidup bersama. Meskipun kita diajak untuk menjaga jarak, melaksanakan yang namanya social distancing, tinggal di rumah, tetapi bahwa pada saat yang sama
kita diajak untuk bisa berbagi dengan sesama. Ketika dunia, bangsa, masyarakat kita terdampak COVID-19, tidak sedikit orang juga terpanggil untuk melihat, memahami, mengerti kondisi dan keadaan sesama, lalu kemudian mengangkat tangan dan mau berbagi dengan mereka. Inilah panggilan dan pengutusan kita. Seperti Kristus yang diutus Allah datang dan rela melakukan segala sesuatu demi keselamatan kita, seperti itu juga kita dipanggil untuk bersama atau seperti para rasul yang Ia utus, kita juga diutus untuk mampu membagikan berkat Allah bagi sesama. Yesus tidak berkarya sendiri, tetapi Ia memilih kita agar pelayanan pewartaannya berjalan efektif. Ia memanggil ke-12 murid. Ia juga memanggil kita untuk mendampinginya. Ia mengutus mereka untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan datangnya kerajaan surga. Seperti itu juga saat ini, Ia memanggil kita dan mengutus kita untuk pergi dan membawa warta kegembiraan serta berbagi penyembuhan bagi mereka yang kita jumpai dan kita layani. Bakti terhadap Tuhan tidak selesai dengan menghadiri perayaan Ekaristi, tapi bakti kepada Tuhan berlanjut sesudahnya, yaitu dalam kehidupan harian kita dengan berbagi berkat bagi sesama. Itulah tugas pengutusan kita. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.